Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan coaching 2 kasus, yaitu kasus 1 dan kasus 2. Di mana dalam kasus 1 yang sebagai coach yaitu saya sendiri dan coachnya Ibu Lina, yang sebagai Rina, dan pengamatnya Ibu Torine. Nah, untuk di kasus 1 ini, di mana seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, itu sangat berbakat dalam berpidato berbahasa Inggris. Nah, guru ini mendorong Rina untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, bagaimana caranya kami sebagai coach dan coachi sebentar untuk menanggapi hal ini? Seperti itu. Nah, di sini kami sudah menyusun skenario di mana suatu pagi di SMP Negeri 2 Waipakul, Ibu Ina, seorang guru bahasa Inggris di kelas 8A, menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten. Nah, Ibu Ina ini menghimbau siswa-siswi yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato. Nah, salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Lina. Nah, karena Ibu Ina merasa Lina ini sangat berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Di lain pihak, Rina enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Gitu. Sehingga pada jam istirahat sekolah, Rina memberanikan diri menghadap ke Ibu Ina dan menyampaikan permasalahannya dan berharap menemukan solusi yang baik. Begitu. Mungkin. Selamat siang, Ibu Ina. Selamat siang, Lina. Apa ada yang Ibu bisa bantu? Begini, Ibu. Terkait dengan permintaan Ibu agar mewakili sekolah dalam perubahan pidato, saya tidak bisa ikut, Ibu. Loh, kenapa Rina tidak bisa ikut? Ibu, saya belum percaya diri. Coba, mengapa ini Rina tidak percaya diri? Karena begini, Ibu. Pertama, karena saya takut ketika berhadapan dengan orang banyak, Ibu. Jadi saya tidak mau ikut karena saya takut dipermalukan di sekolah, apalagi kalau salah omong nanti diejek teman. Oh, jadi gitu. Nah, Rina, sekarang Ibu mau tanya, apa coba kekuatan yang ada dalam dirinya Lina sendiri? Kalau kekuatan Ibu, saya fasih dalam berbahasa Inggris, Ibu. Nah, itu bagus. Apa ada lagi kelebihan lainnya? Saya juga bisa merancang pidato resmi, Ibu. Oke, Rina. Sebenarnya kamu itu punya kekuatan dalam dirinya kamu yang terus kamu perlu asah dan kamu juga harus perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah untuk putus asa. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, menurut kamu apa saja coba hal-hal yang penting untuk kita bisa berpidato dengan baik? Hmm, Setahu saya, Ibu, hal penting dalam berpidato itu yang baik dan benar. Nah, sekarang dari hal-hal yang penting yang Rina sebutkan tadi, menurut Ibu kira-kira apa yang saya bisa pahami? Begitu saya masih bingung, Ibu. Oke, betul sekali Rina. Nah, itu adalah syarat pidato yang baik dan benar. Begitu. Namun, Rina, sekarang coba dari hal-hal penting yang kamu sebutkan tadi itu, menurut kamu mana coba yang belum kamu kuasai? Oh, kalau yang bisa menguraikan pokok masalah saja, Ibu, saya belum memiliki percakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga saya takut pendengaran tidak paham akan isi pidato saya, Ibu. Apalagi ini pidato berbahasa Inggris. Nah, hal ini membuat saya kadang kurang percaya diri dalam berpidato, Ibu. Oke, baik Rina.
Kalau begitu, langkah apa coba yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila tadi dikaitkan dengan hal-hal penting yang kamu sebutkan tadi itu dalam berpidato? Kalau menurut Rina Ibu, yang bisa saya lakukan itu ya adalah saya perlu banyak belajar lagi bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan dengan baik. Dengan begitu saya mungkin akan lebih bisa percaya diri, Ibu. Nah, itu kamu sudah mendapat, ya kan? Bagus sekali Rina. Kembalikan rasa percaya diri kamu dengan lebih baik lagi belajar tentang bagaimana berpidato dengan baik dan bisa mempengaruhi audiensnya kamu itu ketika berpidato dalam menyampaikan pesan kamu begitu. Ibu yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya ya dengan hasil yang akan kamu apa melalui lomba pidato itu. Nah, yang penting kamu jangan memikirkan hasilnya duluan begitu. Kamu uh, perlu mengembalikan kepercayaan diri kamu dulu karena dengan percaya diri semuanya akan baik-baik saja begitu. Aduh, baik Ibu. Saya akan siap mengikuti lomba pidato. Saya yakin saya pasti bisa, Ibu. Karena saya mendapatkan penguatan, semangat, motivasi dari Ibu. Saya bisa ikut, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Bagus sekali Rina. Nah, kalau rencana kamu mau ikut sekarang Ibu mau tanya rencananya Lina selanjutnya eh, apa komitmen yang akan kamu lakukan untuk melanjutkan tanamu itu begitu. Komitmen saya, Ibu, saya akan melatih lagi rasa percaya diri saya supaya lebih terasa lagi dan saya harus juga mencari rekan-rekan siswa atau rekan saya di sekolah atau bapak ibu guru yang lain untuk membantu saya juga dalam memberikan motivasi, semangat dan juga mungkin untuk berlatihan berpidato di depan bapak ibu guru atau teman guru, teman siswa, supaya saya lebih memiliki kepercayaan diri, Ibu. Jadi itu menjadi Ya, harapan kalian. Terima kasih banyak, bagus Ibu. sekali Lina. Itu sangat bagus sekali. Nanti kamu harus kamu akhirnya mendapatkan solusi dari masalahmu sendiri begitu. Jadi uh, Ibu mau tanya, kira-kira Lina akan meminta bantuan siapa nanti untuk menjalankan rencananya Lina ini? Bantuan saya pertama-tama dari Bapak Ibu guru, yang kedua dukungan Bapak Kepala Sekolah, dan ketiga teman-teman saya di sekolah, Ibu. Wah, bagus sekali rencanamu, Lina. Mudah-mudahan apa yang kamu rencanakan itu terlaksana dengan baik, oke? Iya, terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Lina. Iya, Bu. Baik, saya pengamat dari kelompok 1 akan menyampaikan observasi pengamatan yang dilakukan oleh coach dan coachi dalam kasus pertama ini. Pengamatan saya berdasarkan hasil percakapan ini dalam bentuk komentar dan komentar ini model berbentuk yaitu bahasa yang digunakan luwes sesuai dengan dialek anak-anak di Sumba Tengah dan guru-guru di Sumba Tengah. Kemudian yang pertama itu tujuan, menyampaikan tujuan coaching di sini sangat baik, yaitu menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian dalam identifikasi,
yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Pertanyaannya bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar, dan potensi atau alternatif solusi tergali. Di sini coach aktif memberikan tanggapan. Ini dalam identifikasinya. Sangat baik juga. Kemudian untuk rencana aksinya, ini juga komentar saya sangat baik, yaitu coach memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan yang mandiri oleh coaching. Jadi coachingnya diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Kemudian coaching dapat mengeksplorasi jawaban yang spesifik sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Kemudian dalam model yang tanggung jawab di sini, yang model tirtanya, coach bertanya untuk mengarahkan coaching mengambil komitmen. Sehingga coaching secara mandiri mampu membuat komitmen yang berbasis tirta. Jadi ini komentar-komentar saya juga mengarahkan pada komentar yang model tirta juga. Mungkin demikian, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas komentar dari pengamat. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke kasus kedua, di mana di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Lina Rambumoki, dan sebagai coachee Ibu Terine Rambu Baba Ama, dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, di kasus dua ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, di sini situasinya saat jam istirahat, tepatnya di ruang guru SMP Negeri 1 Epakul, Ibu Lina sebagai coach didatangi oleh salah satu murid coachee, yaitu Ibu Torine, yang ingin curhat tentang perasaan ketidakadilan yang ia hadapi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada coach dan coachee. Selamat siang, Ibu. Boleh saya minta waktunya sebentar? Oh, selamat siang Rambu. Boleh, dengan senang hati. Apakah ada yang Ibu bisa bantu? Aduh, terima kasih, Ibu. Begini, Bu. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil di salah satu mata pelajaran, Bu. Oh, jadi apa yang Ibu bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanannya? Itu dan apa yang ingin Rambu sampaikan di akhir diskusi kita nanti. Ini, Bu, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh, baik. Masih ada yang lain yang ingin Rambu mau sampaikan? Begini, Bu. Ibu, saya ingin guru tersebut memperlakukan saya juga dengan adil seperti teman-teman yang lain. Oh, ayo Rambu, coba ceritakan apa yang menyebabkan Rambu merasa tidak nyaman. Baik, Bu. Dengan berat hati saya akan menyampaikan kepada Ibu. Pada mata pelajaran itu gurunya membuka les privat dan semua teman saya mengikuti les tersebut kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena pada setiap jam mata pelajaran guru tersebut
terus-terus menyindir saya, Bu. Oh, selain itu, kira-kira ada yang Rambu rasakan yang membuat Rambu tidak nyaman? Selain tidak nyaman karena guru terus menyindir, saya merasa nilai yang diberikan juga tidak adil buat saya. Sedangkan kepada siswa yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih bagus dibandingkan saya. Berarti sesuai dengan yang Rambu ceritakan, Rambu mengalami dua masalah, ya. Mungkin yang Ya, pertama merasa tidak nyaman di kelas karena sering disindir atau merasa disindir karena tidak ikut les. Terus yang kedua yang Rambu rasakan lagi mungkin karena adanya rasa ketidakadilan mendapatkan nilai ulangan. Nah, kalau kita lihat kepada Rambu kan tidak mungkin lebih rendah daripada anak-anak yang lain yang mengikuti les privat pada guru tersebut. Nah, coba mari kita kaji satu persatu masalah ini Rambu kita pelan-pelan iya Bu, benar sekali itu yang saya rasakan. Baik Bu, bagaimana kalau masalah yang saya rasakan itu saat guru menyindir saya tidak mau mengikuti les privatnya? Baik, ayo kita bahas masalah itu dulu ya. Coba Rambu ceritakan kepada Ibu, kenapa Rambu merasa guru tersebut menyindir Rambu? Begini Bu, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru, guru itu langsung berkata, nah pintar. Seperti ini kalau anak mau mengikuti les. Seperti itu Bu. Oh, selain itu apakah ada yang lain lagi yang guru itu katakan? Sebenarnya tidak ada lagi Bu. Hanya itu yang sering dikatakan guru. Dan dengan kata-kata itu saya merasa disindir Bu. Tapi belum tentu juga ya Bu kalau kata-kata untuk saya. Baik, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaan kamu itu? Ah, tidak ada Bu, saya hanya bertanya kepada teman saja Bu. Oh ya, terus Rambu sudah berusaha apalagi selain bertanya kepada teman-teman, apa ada usaha lain lagi? Oh, tidak ada lagi Bu. Oh, oke. Apakah Rambu sudah pernah menanyakan langsung hal ini kepada guru tersebut tentang masalah yang Rambu rasakan? Belum pernah Bu. Saya takut untuk menanyakan langsung kepada guru tersebut. Ah, tidak apa-apa sebenarnya. Kenapa Rambu rasa takut? Kan tidak ada, semua guru kan pasti baik dengan Rambu, sama dengan ibu toh. Kan tidak ada guru yang seram, jadi Rambu harus takut. Tidak Bu, guru tersebut sebenarnya baik. Bahkan tidak pernah memarahi kami murid-muridnya. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan guru itu tersebut, Bu? Ya, seharusnya begitu Rambu. Rambu harus ketemu ibu tersebut supaya bisa menyelesaikannya dengan sendiri, supaya ada kenyamanan antara Rambu dengan guru tersebut. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba membicarakan langsung kepada guru tersebut apa yang saya rasakan di jam pelajaran tersebut. Kalau begitu Bu, bagaimana dengan masalah pemberian nilai? Saya merasa tidak adil Bu. Anak-anak yang tidak yang mengikuti les mendapat nilai yang lebih baik dari saya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, nah kenapa Rambu merasa guru tersebut tidak adil? Itu karena apa kira-kira? Begini Bu, saya merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya juga sudah berusaha dan bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan. Tetapi kenapa nilai saya paling rendah dibandingkan teman-teman yang mengikuti les? Oh, jadi begini sayang. Nah, kalau Rambu merasa ketidakadilan itu, kira-kira langkah-langkah apa yang Rambu mau bisa lakukan?
Sebenarnya saya menduga-duga Bu, penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena saya tidak mengikuti les itu Bu. Karena hanya saya yang tidak mengikuti les. Apakah Rambu sudah berdiskusi dengan guru tersebut dan mengkonfirmasikan apakah jawaban kamu itu benar dan kamu betul mendapatkan nilai yang rendah? Jujur Bu, saya belum mengonfirmasi hal itu kepada guru tersebut. Tetapi Bu, sebelum teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, nilai mereka rendah-rendah Bu. Tetapi setelah mereka ikut les, kebalikan, mereka mendapatkan nilai yang tinggi, sedangkan saya mendapatkan nilai yang rendah. Oke, Ibu paham dengan perasaannya Rambu sekarang. Nah, sekarang mari kita diskusikan apa peluang solusi yang Rambu miliki kira-kira. Kira-kira apa ya Bu? Apa sebaiknya saya bertemu guru tersebut dan mengonfirmasi mengapa nilai saya rendah? Itu baru bagus. Kenapa kamu tidak lakukan itu saja, sayang? Nah, ketika nanti kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang akan kamu sampaikan kepada guru tersebut? Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran itu, Bu. Baik sekali, Rambu. Ayo lakukan itu. Nah, setelah itu apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak mendapatkan nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les? Begini Bu, saya ini senang belajar Bu. Sesampai di rumah, saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah. Mencatat materi dengan rapi. Selain itu, saya juga mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku PR dan belajar juga dari internet. Tetapi Bu, sejak ibu saya meninggal sebulan yang lalu, saya harus agak kerepotan mengurus adik-adik saya, Bu. Rambu, Ibu sangat bangga sekali dengan kamu. Kamu itu anaknya yang luar biasa. Nah, cara belajar kamu itu hebat. Nah, Ibu mau tanya, apakah keadaan sekarang itu benar-benar mempengaruhi belajarnya Rambu? Iya sih Bu, akhir-akhir ini jam belajar saya berkurang. Apakah ini yang menyebabkan saya susah belajar hingga nilai saya dapatkan rendah? Nah, Rambu, itulah pentingnya untuk mengkonfirmasikan ke guru kamu tentang nilaimu yang rendah. Apakah karena kamu tidak mengikuti les, ataukah karena kamu kurang belajar, karena terlalu sering membantu orang tua atau menjaga adik-adik di rumah? Mungkin itu, atau bagaimana menurut Rambu? Benar sekali ya Bu, terima kasih Bu. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah itu ke guru tersebut. Nah, itu baru bagus Rambu, itu anak yang baik. Nah, sekarang kira-kira apa yang Rambu mau lakukan? Begini Bu, saya akan tetap bertemu guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini. Dan saya akan meluangkan waktu saya di sore hari untuk menghubungi guru tersebut. Nah, itu baru mantap Rambu. Itu berarti adakah langkah lain yang Rambu mau lakukan? Tidak ada lagi, Bu. Oh ya, bagus itu. Jadi, kalau rencana untuk mencapai tujuan itu apa? Apa kira-kira menjadi tujuannya Rambu sekarang? Saya ingin belajar dengan baik, kemudian saya ingin membanggakan orang tua saya. Wah, itu jadi Rambu itu sangat hebat, luar biasa, dan menjadi kebanggaan orang tua ya, kebanggaan adik-adik. Nah, Ibu juga ikut senang dengan perjuangannya Rambu, dengan komitmen dan niatnya yang Rambu sudah mau rencanakan.
Nah, sekarang apa komitmen Rambo ke depan? Komitmen saya ingin menjadi anak yang luar biasa, bertanggung jawab, dan saya ingin menjadi teladan bagi teman-teman saya. Oh, baik. Ibu ikut bangga ya. Tingkatkan itu, lanjutkan apa yang menjadi kebanggaannya Rambu untuk diri sendiri, dan apapun menjadi harapannya Rambu, tetap ada komitmen, niat, dan untuk menggapai segala apa yang Rambu cita-citakan. Ya Rambu ya? Oke, baik Bu. Nah, sekarang kira-kira Rambu mau, hal ini mungkin ada mungkin perlu bantuan dari teman kah, atau rekan guru yang lain kah, atau bagaimana kalau dari menurut dari Rambu sendiri? Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah pernah mengikuti les, dan saya juga akan meminta bantuan dari Bapak guru yang memberikan les ini. Nah, itu baik sekali Rambu. Lanjutkan ya, Ibu dukung, Ibu memberikan semangat, Ibu lanjutkan, Rambu lanjutkan itu supaya apa yang menjadi harapannya Rambu bisa tercapai dengan baik, Oke Bu. Terima kasih Bu atas nasihatnya. Saya Sama-sama sudah Rambu, lega. semangat belajarnya ya. Baik, sudah Rambu ya, Oke, sudah terselesaikan masalahnya dengan baik. Rambu sekarang fokus untuk belajar supaya apa menjadi komitmennya bisa tercapai. Itu saja Rambu ya, oke. karena Ibu juga ada mau lagi di kelas. Baik Rambu ya, sampai ketemu lagi nanti ya. Demikian praktek coaching kasus yang kedua ya. Mungkin di sini saya bertindak sebagai pengamat. Pertama-tama saya memberikan applause. Sangat bagus. Proses coachingnya juga sudah sesuai dengan prosedur. Terus peran antara coach dengan coach itu tidak kaku dan sangat rileks, sama seperti menghadapi murid yang benar-benar. Saya juga mengakui kemampuan acting daripada Ibu Torine sebagai coach, sebagai murid benar-benar bagus, seperti benar-benar kayak murid begitu. Dan sebagai coach juga Ibu Lina sangat-sangat bagus. Nah, tadi di akhir-akhir itu agak keluar ketika menanyakan komitmen itu, harusnya yang ditanyakan komitmen dari langkah yang rencana tadi itu, rencana untuk menemui guru. Nah, tiba-tiba si coachingnya menjawab komitmen yang umum begitu, tidak spesifik, mungkin hanya itu saja. Tapi di akhir-akhir sudah di cover kembali komitmennya itu. Untung coachingnya juga mengarahkan untuk memberikan komitmen tentang kasus tersebut, bukan komitmen hidup seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk kelompok kami yang bertiga ini. Baik, sekarang Ibu Torini akan bertindak sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach. Ibu Lina bertindak sebagai pengamat untuk kasus. Selamat siang Ibu Torin. Selamat siang, Ina. Ada yang Ibu bisa bantu? Begini Ibu, terkait dengan permintaan Ibu yang kemarin itu agar saya mewakili sekolah dalam lomba pidato Ibu. Di sini saya mau kasih tahu Ibu kalau saya tidak bisa ikut. Kenapa lagi, Nah? Saya masih belum percaya diri, Ibu. Bagaimana? Apa alasannya Ina tidak percaya diri?
saya takut Ibu kalau berhadapan dengan orang banyak. Saya suka gugup, jadi saya tidak mau ikut karena saya takut ini bikin malu nama sekolah Ibu. Ah, begini, Ina. Sekarang Ibu tanya, apa yang kekuatan yang bikin Ina ah, percaya diri yang ada pada dirinya Ina sekarang? Kalau saya kekuatannya saya sih Ibu, saya bisa berbahasa Inggris dengan lancar Ibu. Ah, itu kan bagus. Mungkin ada lagi. Iya Ibu, saya juga bisa membuat pidato sendiri Ibu. Oke, baik. Aduh, itu bagus sekali, nah. Ini kalau sudah bisa merancang dengan baik. Jadi sebenarnya Ina itu punya kekuatan yang perlu diasah, perlu membangun percaya diri, sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut Ina, apa saja yang hal-hal penting dalam berpidato? Setahu saya sih Ibu, kalau dalam berpidato itu kita harus menguasai pokok masalah yang akan kita pidatokan begitu. Terus kita juga harus mempunyai kecakapan untuk menyampaikan isi pidato tersebut biar bisa dipahami oleh audiens atau pendengar begitu Ibu. Ya, betul sekali, Ina. Begitulah syarat-syarat pidato yang baik dan benar. Kemudian, Ina juga harus belajar struktur dari teks pidato. Nah, sekarang, hal penting yang Ina sebutkan tadi, manakah yang belum Ina kuasai? Hmm, Saya bingung Ibu di saat kalau menguraikan pokok masalah itu kan kalau ikut lomba itu dikasih pokok masalahnya dadakan Ibu. Dan saya juga belum punya kecakapan untuk menyampaikan isi pidato begitu Ibu. Jadi saya takut nanti yang dengar pidato saya tidak paham dan apalagi ini kan pidato berbahasa Inggris Bu. Jadi ini yang membuat saya menjadi kurang percaya diri, Bu. Oh, baik, Ina. Kalau begitu, Ibu mau tanya, langkah apa yang Ina lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri apabila dikaitkan dengan hal-hal penting dalam berpidato yang kamu lakukan ini? Hmm, itu ya Bu ya. Mungkin menurut saya yang bisa saya lakukan itu mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi Ibu ya untuk bisa memiliki kecakapan dalam menyampaikan isi pidato begitu. Terus sehingga isi pesan pidato saya itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan mungkin dengan begitu saya bisa lebih percaya diri Ibu. Oke, baik sekali, Ina. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih baik lagi, dengan belajar tentang bagaimana berpidato, kemudian harus memahami juga struktur teks pidato dengan baik, kemudian bagaimana juga mempengaruhi audiens dengan pesan atau amanat dalam pidato yang Ina sampaikan, sehingga audiens itu tergugah atas apa yang Ina sudah lakukan. Ibu sangat yakin Ina pasti bisa, karena Ina memiliki kekuatan yang perlu dieksplor, dan dengan cara mengeksplor kekuatan dalam diri,
Ina salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Ibu yakin Ina bisa. Jangan takut dan jangan pernah menyerah. Yang terutama yang Ina harus lakukan yaitu dengan mengembalikan kepercayaan diri, karena dengan percaya diri semuanya akan baik-baik saja, oke? Saya mendengar dari Ibu, saya jadi bersemangat Ibu untuk bisa percaya diri lagi. Saya untuk tidak bisa untuk tidak takut lagi untuk berpidato. Jadi sekarang saya siap Ibu untuk ikut lomba pidato. Oke, baik Ina, terima kasih atas kesiapannya. Terima kasih sudah mau menjadi duta sekolah. Ibu yakin Ina bisa menjadi duta sekolah dalam lomba pidato ini. Ibu sangat memiliki keyakinan bahwa Ina mampu memberikan yang terbaik bagi sekolah ini. Terima kasih Ina. Terima kasih Ibu. Jadilah yang terbaik. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ina. Ya, saya sebagai pengamat, pertama-tama saya patut memberikan aplaus yang sangat luar biasa karena berperan antara guru dan murid betul-betul alami dan natural. Nah, sesungguhnya karakternya kita sebagai guru dan murid itu betul-betul kita betul aplikasikan dalam model kasus ini, atau bahkan kita lihat dalam model kalau dalam model Tirtanya untuk mencapai identifikasinya, rencana aksi, bahkan tanggung jawab itu sangat luar biasa. Nah, di mana sebagai seorang guru memberikan semangat, support, dukungan, motivasi kepada siswanya dan meyakinkan siswanya untuk mengikuti perlombaan ini, dan siswa juga menerimanya dengan semangat dan ada gairah yang lebih semangat lagi untuk dia bisa mengikuti lomba ini, dan tentu dia komitmen untuk bisa lolos dan bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Jadi untuk dari saya mungkin itu saja yang saya bisa berikan, kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Fasilitator.